Halo, kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya menggosok dengan teknik smudge painting khususnya untuk area wajah. Karena menggosok di smudge painting tidak cuma asal menggosok saja, tetapi ada teknik-teknik tertentu yang kalau misalkan tepat dengan tekniknya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kali ini kita akan sharing mengenai teknik smudge painting ini dengan rileks, santai, dan tidak terburu-buru. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita salah melakukan gosokan di teknik smudge painting, tentu saja akan ada bentuk yang berubah dari bentuk aslinya. Perubahan bentuk ini tentu saja sangat tidak kita harapkan. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019, tetapi teman-teman bisa melakukan teknik smudge painting ini untuk semua program Adobe Photoshop versi manapun yang ada tool smudge di dalamnya. Dan juga teman-teman bebas untuk menggunakan mouse biasa. Emang saya sarankan teman-teman menggunakan pen tablet karena dengan menggunakan pen tablet tentu saja lebih mudah, lebih mendapat keleluasaan dalam pergerakan tangan dalam menggerakkan gosokannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dengan menggunakan mouse juga lebih oke. Jadi gimana enaknya teman-teman menggunakan alat aja ya. Alat nggak masalah, yang penting teknik-tekniknya teman-teman bisa paham. Oke, di sini ada dua selebriti, Bang Boril sama Pevita, dan saya melihat di sini Bang Boril sebagai figur laki-laki dan Mbak Pevita di sini sebagai figur perempuan. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan ke laki-laki seperti apa, kalau aplikasikan ke perempuan seperti apa. Yang pertama kita lakukan tentu saja kita memilih tool smudge-nya, ada di sebelah sini, smudge tool, dan kita akan menzoom bagian wajah dari Mbak Pepita. Yang pertama disasar, biasanya saya menyasar bagian hidung. Yang patut dicatat adalah ketika menggerakkan menggosok-gosokkan mouse-nya, kita harus mengikuti alurnya, alur dari wajahnya. Misalkan alur wajahnya itu kalau hidung kan seperti ini nih. Sini. Lalu bagian yang tengah ini bentuknya bulat, yang pinggir bentuknya bulat, dan pipi seperti ini. Agak melengkung-melengkung ke pinggir gini. Begitupun dengan mata dan dahi, bibir. Jangan sampai menabrak-nabrak alur yang ada. Kalau misalkan menabrak-nabrak alur nanti bentuknya akan berubah. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita hidung. Bentuk hidung itu adalah yang tengah ini, seperti saya sebutkan di awal, bentuknya adalah bulat. Maka kita akan fokus untuk membuat gosokannya mengarah ke lingkaran circle bulat. Seperti ini misalkan. Dan yang biasanya saya pertama lakukan adalah di bagian yang lebih terang, yang mendapatkan cahaya yang lebih kontras. Di dalam menggosokkan smudge painting ini disarankan teman-teman jangan melakukan pergerakan gosokannya terlalu jauh, dikit-dikit aja. Maksudnya seperti ini, kalau misalkan gerakannya kita nggak sabar nih sampai segini atau ke sini, dikit-dikit aja, nyantai aja. Karena proses smudge painting adalah proses yang harus dinikmati, proses yang harus dibikin enjoy gitu ya. Jangan sampai keburu-buru. Kalau misalkan keburu-buru, saya sarankan tenangkan dulu, selesaikan dulu urusan-urusan lain sehingga teman-teman nanti setelah beres urusannya kita berfokus ke sini. Saya biasanya menyasar pertama itu di bagian hidung. Kenapa? Karena emang hidung adalah bagian yang paling menonjol. Kita lihat nih, bagian hidung ini udah selesai saya smudge. Ini yang sudah di smudge painting, dan ini yang sebelum dilakukan proses smudge painting. Kita lanjut smudge paintingnya untuk bagian-bagian lain. Setelah melakukan proses smudge painting di bagian hidung, saya langsung ke bagian pipi sebelah kanan. Sini nyasarnya. Dan gosokannya itu seperti biasa saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita harus mengikuti alur. Karena ini alurnya seperti ini nih, seperti huruf apa ya? Seperti huruf U. Ke bawah dulu, lalu naik ke atas. Polanya sebenarnya sama untuk semua bagian muka manusia biasa, bahwa untuk bagian pipi itu seperti ini. Kecuali kalau misalkan ada bentuk-bentuk yang berbeda dari subjeknya. Yang penting kita mengikuti alur aja. Jangan sampai
kita nabrak-nabrak alur. Kayak nih bagian mata. Ya gitu ya, kita ikuti alur bentuk mata itu seperti ini. Dan kita harus hati-hati dengan cara menzoom bagian-bagian tertentu. Jangan sampai merusak bentuk aslinya secara drastis. Nah, di sini di bagian mata kita ikuti alur-alurnya dan kita sekalian perbaiki bagian-bagian yang pikselnya nggak bagus. Itu kenapa saya lebih suka kalau misalkan proses smudge painting ini dilakukan secara manual, karena kita bisa menemukan bagian-bagian yang kita bisa touch. Berbeda dengan cara segala otomatis. Mungkin bagian-bagian yang touch seperti itu tidak akan kesentuh. Namun bagi teman-teman yang penasaran apakah proses smudge painting bisa dilakukan secara otomatis, bisa. Tentunya saya sangat tidak menyarankan kalau misalkan teman-teman mau berproses di smudge painting dengan cara otomatis, yang nggak fair juga, karena kita bukan cuma ingin melihat hasilnya, tetapi kita harus melalui proses-prosesnya juga biar kita lebih paham. Nah, pipi bagian kiri juga sama perlakuannya, tetap. Jadi kita menggosoknya sesuai alur, sesuai bentuknya, sesuai bentuk dari objeknya. Ini lebih melengkung seperti kurva. Setelah melalui smudge paint di bagian pipi, kita lari ke bagian bawah. Ini ke bagian dagu. Enaknya si proses smudge painting itu kita mempunyai pola sendiri. Apakah mau dimulai dari mana? Misalkan ada yang mau dimulai dari bagian mata, silakan saja. Atau di bagian bibir dulu misalkan, sah-sah saja, nggak ada patokan. Cuma yang jelas pola seperti itu akan membuat kita menjadi semakin asik dalam melakukan proses smudge painting. Makanya kita harus mempunyai pola sendiri dan pola itu terus dikembangkan, kita terus bereksperimen dan berlatih. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa kita melakukan gosokan-gosokannya itu terus mengikuti arah atau alur atau bentuk dari wajahnya. Dan tidak menabrak-nabrak bentuknya. Nah, seandainya kayak ini nih, teksturnya kan ini benar-benar random banget. Biasanya seperti itu sih kalau misalkan bagian bibir akan random, tidak seperti bagian-bagian pipi dan lain sebagainya, biasanya lebih dibikin mulus. Nah, kalau misalkan bagian bibir, kadang-kadang kayak bibir pecah-pecah atau bibir yang tidak beraturan itu ya bentuknya seperti ini. Dan kita jangan menabrak. Jadi kayak gini nih. Ini kan ada bagian-bagian yang putih dan ada bagian yang merah. Kita gosok yang merahnya dulu, lalu bagian putihnya, lalu bagian antara yang merah sama putihnya, mengeblendkan aja atau menyatukan aja antara bagian putih dan merahnya menjadi lebih bergradasi. Jadi bentuknya tidak kaku. Pola-pola di dalam smudge painting ini bisa teman-teman terapkan, tetapi emang kadang untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan perbedaan gambar dan perbedaan kondisi fotonya, ya sah-sah juga kalau misalkan teman-teman melakukan pola alternatif. Jadi pola ini kita bikin nggak saklek, jadi kita bikin benar-benar ternikmati dan kita benar-benar mendapatkan pengalaman yang mengasihkan, pengalaman yang enjoy ketika membuat gosokan-gosokan di smudge painting. Dan ini tentu saja nanti ketika kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, tentu saja akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Kita lanjut setelah melakukan semua itu.
semua yang di bagian bawah, lanjut ke bagian dahi. Bagian dahi ini nggak ada masalah, nggak ada problem. Teman-teman boleh melakukan proses smudge painting, gosokannya, namun tetap dijaga arahnya, dijaga bentuknya. Namun di sini ada sedikit yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang susah gampang di bagian dahi ini. Kenapa? Karena di dahi ini adalah bagian pertemuan antara rambut dan bagian kulit. Nah, kayak bagian pinggir ini nih. Bagaimana caranya menyatukan? Kalau misalkan kita menyatukan dengan cara menggeser seperti ini, ya tentunya berubah. Tuh kan? Ini berubah kalau misalkan kita geser seperti ini. Cara yang biasanya saya lakukan dalam menggosok di bagian ini adalah saya tidak menggosoknya, saya cuma menekan lalu menggeser-geser dikit, menggoyang-goyang. Nah, jadi goyang itu nggak cuma ada di dangdut, tapi di proses smudge painting dengan teknik yang biasa saya lakukan ada juga. Di sini maksudnya tidak, saya maksudkan untuk tidak merubah bentuk dari si rambut sama dahinya, pertemuan bentuk dari rambut sama dahinya kita pertahankan. Nah, kayak gini nih, jadi bentuknya nggak ada perubahan, tetap ada bagian-bagian yang random dan rambutnya tetap ada. Jadi secara garis besar bagian wajah udah selesai. Ini hasil smudge paintingnya, dan ini sebelumnya. Ini hasilnya, ini sebelumnya. Terlihat perbedaannya kan? Sekarang kita akan lanjut bagaimana caranya untuk men-smudge bagian rambut. Bagian rambut ini sebenarnya lebih kentara. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari alurnya kemana, karena rambut udah ada alurnya sendiri. Maksudnya gini, ini rambut bagian atas, kita ikuti aja arah rambutnya, misalkan seperti ini, kita ikuti smudge-nya dengan bentuk rambut yang ada. Itu kenapa pada waktu modifikasi awal kita menggunakan efek shadow and highlight, karena dengan menggunakan filter atau efek adjustment di shadow highlight, bentuk rambut yang terlalu hitam biasanya menjadi muncul, kelihatan si alur-alur arah-arah si rambutnya, gak cuma warna solid hitam pekat. Di sini kita berfokus ke proses penggosoknya, bukan proses detailnya, sehingga teman-teman bisa memahami. Menggosok di proses smudge painting nggak asal gosok aja, jadi kita harus benar-benar paham teorinya, sekaligus kita langsung praktek. Ini bisa dipelajari dan semua bisa. Kita harus banyak latihan untuk membuat gambar-gambar, istilahnya belajar sambil berkarya. Nah, di sini kita lihat bahwa saya terus mengikuti arah alur bulu-bulu rambutnya kemana, saya terus ikuti. Ini sebenarnya lebih sebagai gambaran bahwa proses smudge painting itu seperti inilah, termasuk di bagian wajah juga, bahwa sebenarnya kita benar-benar harus mengikuti alur yang ada. Kita cuma ngebantu melembutkan aja, dan kita tidak
bertujuan untuk mengubah bentuknya jadi lebih ekstrim, terkecuali emang dibutuhkan hal ekstrim seperti itu, permintaan misalkan yang pengen bentuknya agak ditiruskan pipinya atau lain-lain, itu lain cerita gitu. Untuk bagian t-shirtnya kita tunda, kita nggak akan men-touch bagian t-shirt karena kita akan berfokus ke bagian wajah. Nah, ini adalah hasil dari smudge bagian rambut. Kita lihat perbedaan awal dan akhir. Ini sebelum di smudge seperti ini, setelah di smudge painting bagian rambut dan wajahnya seperti ini. Jadi begitu cara menggosoknya, kita harus mengikuti alur termasuk dari bagian rambut, bagian wajah, dan bagian-bagian detail seperti di bagian mata dan bagian bibir yang emang bagian yang biasanya harus membutuhkan sedikit ketelitian. Kita akan lanjut ke Bang Boril. Kembali untuk proses smudge painting, biasanya saya mengawali dari bagian center, dari bagian tengah, yaitu bagian hidung. Dan di bagian hidung ini ada dua arah yang biasanya dilakukan, yaitu arah yang memutar bagian tengah dan arah yang vertikal di bagian batang hidungnya. Sebenarnya secara basicnya bahwa teknik menggosok di smudge painting nggak mengenal gender. Untuk laki-laki sama perempuan sama saja. Cuma emang bisa dikata kalau misalkan untuk laki-laki cenderung ada kesan gahar, lebih keras. Sesuai dengan karakternya, itu doang sih. Jadi lebih ke psikologis aja. Yang namanya proses smudge painting juga sebenarnya kan nggak jauh beda sama painting dengan digital painting. Maksudnya kita memerlukan rasa juga untuk membuat sebuah karya. Kalau misalkan karya dengan rasa, biasanya hasil karyanya itu akan tersampaikan dengan tepat. Tetapi kalau kita berkarya dengan asal-asalan tanpa rasa dan tanpa ternikmati atau ngasal aja, biasanya hasilnya juga ngasal juga. Makanya itu di awal saya bilang bahwa proses smudge painting itu harus kita nikmati. Jangan sampai ketika melakukan proses smudge painting kita menjadi seolah-olah terintimidasi dengan harus segera selesai atau gerasa gerusu untuk menghasilkan karyanya. Biasanya karyanya juga nggak, soulnya itu nggak dapet kalau kejadiannya seperti itu. Sehingga untuk melakukan proses smudge painting yang melalui tahapan yang lumayan nggak cepet ini, kita harus mendapatkan suasana yang relax, tenang, dan enjoy menikmati prosesnya. Kita lihat dari kejauhan. Nah, yang bagian kanan ini udah melalui proses smudge painting dan yang sebelah kiri ini belum. Dan kita lihat perbedaannya. Ini yang belum di smudge dan ini yang udah.
jelas banget ya kelihatan. Kita lanjut untuk bagian kiri. Di sini teman-teman fokusnya ke gimana saya menggosok arahnya, arah mana aja yang saya lakukan ketika menggosok, dan bisa teman-teman adaptasi. Nggak perlu plek-timplek seperti ini, seperti yang saya lakukan, karena saya kira biasanya tiap orang juga mempunyai cara tersendiri. Saya juga nggak menstandarkan cara saya ini adalah cara yang paling oke. Tetapi kalau misalkan teman-teman mempunyai cara yang lebih cepat atau lebih enak dan lebih enjoy dengan cara seperti itu, saya kira it's okay. Bahkan saya lebih menyarankan seperti itu. Makanya di awal tadi saya lebih banyak bercerita bahwa kita enaknya sih mempunyai pola sendiri untuk membuat smudge painting ini jadi lebih enjoy, lebih ternikmati, lebih ke gaya kita gitu. Walaupun memang di awal-awal ketika kita belum mempunyai jati diri dan mempunyai pola, bolehlah kita ikut pola-pola orang yang sudah melakukan polanya itu berkali-kali, gak masalah. Jadi pada intinya yang penting itu hasil akhir, tetapi prosesnya harus dilalui. Walaupun gak salah kalau misalkan kita melakukan proses otomatisasi, nggak salah. Itu cuma pilihan aja. Ibarat kata seorang yang senang mancing, ada yang senang mancingnya, ada yang senang ikannya. Kalau misalkan senang mancingnya, senang proses mancingnya yang emang ngelatih kesabaran menunggu datangnya ikan, ya dia akan memilih proses mancing. Tapi kalau misalkan mau ikannya, kita kan bisa beli di pasar, nggak masalah. Tergantung tujuannya sih, tergantung tujuannya. Dan kita tidak bisa menjudge juga. Kalau misalkan kok susah-susah dengan mancing, udah bisa beli di pasar ikannya, ya nggak gitu juga. Nah, kita langsung ke bagian pertemuan antara dahi dan rambut, karena bagian ini adalah bagian yang paling kritis. Kalau misalkan salah-salah, kita akan berubah bentuk. Biasanya saya cuma menggoyang aja bagian sini, tekan goyang. Kalau digosok berubah. Kalau mau menggosok juga harus istilahnya jaraknya itu masih jauh dengan pertemuan antara rambut dengan kulit. Itu baru bisa dilakukan dengan tujuan bahwa kita tidak ingin merubah bentuk aslinya. Jangan sampai merubah bentuk asli dari rambutnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ketika saya menggosok, saya bisa nge-zoom sama menggeser. Ini adalah teknik digital painting sebenarnya. Jadi kita tidak menggunakan tool zoom yang ada di toolbar yang di pinggir sebelah kiri, tetapi kita menggunakan spacebar dan menggesernya dengan kontrol. Dan ini namanya teknik navigasi. Teknik navigasi untuk melihat keseluruhan area yang kita butuhkan dengan cara yang lebih mudah. Dan ini pernah saya bahas di salah satu video saya khusus ngebahas mengenai navigasi ini. Silakan teman-teman buka aja tutorial Photoshop yang udah saya bikin playlistnya. Di sana saya bahas tuntas bagaimana caranya untuk menavigasi, bagaimana caranya untuk membuat action dan lain sebagainya. Di sana basic banget, dan sebenarnya sebelum masuk ke proses smudge painting, teman-teman harus memahami bahwa kita harus bisa sedikit menguasai basic-basicnya. Kalau misalkan kita langsung sebenarnya nggak masalah juga, cuma memang kadang-kadang kalau ada sedikit kebingungan ya itulah. Kita lanjut ke bagian leher. Proses smudge painting ini untuk sebagian orang mungkin kelihatannya mudah, tetapi ketika dipraktekkan kok susah. Ada yang komen seperti itu di video saya tentang smudge painting, bahwa dia bilang kelihatannya aja mudah, padahal ketika dipraktekkan susah. Itu ada benarnya juga. Kadang-kadang apa yang teman-teman lihat di sini sekarang kayak yang mudah, karena emang saya sudah melakukannya berkali-kali untuk proses smudge painting. Ini tergantung kita mau latihan atau enggak. Kalau misalkan mau bisa, ya berlatih teruslah. Susah, ya di awal-awal pasti susah. Tapi kalau misalkan berlatih terus, menjadi biasa. Jadi bukan berarti seseorang menjadi jago itu dilahirkan dari awal jago, karena dia sering berlatih, akhirnya jago untuk melakukan sesuatu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang kesusahan, kok susah, walaupun udah dipraktekkan dengan teori-teori gimana, teori-teori itu wajib diketahui, tetapi latihan terus juga akan sangat kebantu, akhirnya jago. Nah, kita lihat bagian wajah Bang Boril udah selesai.
abaikan bagian background karena kita nggak berfokus ke bagian background, kita fokusnya ke bagian wajah. Sekarang kita lihat bagaimana gambar awal dan gambar akhirnya, baik dari Bang Boril maupun Mbak Pepita. Ini awalnya seperti ini. Ketika dilakukan proses smudge painting, hasilnya seperti ini. Ini adalah proses smudge painting, belum melalui proses penambahan pencahayaan dan memblow up bagian-bagian yang emang harus muncul, kayak misalkan warna rambutnya yang menjadi pucat gara-gara setelah melewati beberapa proses adjustment di fotonya, kayak shadow highlight kan itu cenderung membuat gambarnya itu menjadi lebih pucat. Nah, kita naikkan lagi khusus kontras bagian-bagian, misalkan alis, terus garis-garis di mata, garis-garis di bibir, terus rambut yang sebenarnya warnanya hitam, misalkan karena melalui proses shadow highlight jadi warnanya pucat, kita tambahkan lagi hitamnya. Lalu bagian cahaya di hidung, biasanya pantulan hidung, karena hidung kan posisinya lebih atas kayak gunung puncaknya gitu. Biasanya di sana saya tambahkan titik-titik cahaya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami bagaimana cara menggosok di proses smudge painting. Ini mudah kalau misalkan teman-teman mau selalu berlatih dan terus latihan. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komen-komen yang oke-okenya, jangan lupa like-nya kalau ini bermanfaat. Kita akan bertemu dengan tutorial smudge painting berikutnya. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa.